Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, ini adalah episode konten yang saya tunggu-tunggu, Mas Sony. Karena gini, Mas. Aku tuh dapat WA tuh banyak banget. Intinya gini, Mas Sony dan Mas Arif ya, teman-teman, ini Mas Sony sama Mas Arif. Teman-teman tuh banyak yang tanya ke aku, Mas, aku punya keluhan sakit ini, sakit itu gitu. Tolong, ada nggak Mas Hendra yang udah keliling kemana-mana, rekomendasi yang paling oke menurut Mas Hendra? Dan aku selalu jawab, maaf Kak, kita belum ada rekomendasi yang pas gitu. Nah, tadi malam ngobrol sama Mas Sony kan. Ya Allah, Mas Sony itu ada ibaratnya nanti mungkin bisa cerita dulu kok bisa kenal sama Mas Arif yang mendalami pengobatan acupressure. Ya, energi acupressure lah ya. Energi ya. Boleh nah, dan aku tadi juga udah dipraktekkan gitu. Aduh, gak nyangka ada pengobatan model kayak gini gitu. Nah, Mas, mungkin flashback, Mas. Ceritanya kok awalnya kok terus kemudian Mas Sony tertarik. Kita tahu kan ya background-nya Mas Sony seperti apa, tapi terus kemudian kok ada inisiatif untuk membantu banyak orang, menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit, dan mengajak Mas Arif itu ceritanya gimana, Mas? Izin, Mas. Iya, jadi ini sebenarnya aku belum ceritain Mas Arif juga nih ceritanya. jadi kira-kira akhir tahun lalu tuh ya, bulan apa tuh, November kali ya. Itu tuh saya tuh meditasi gitu, terus kan saya udah ada beberapa kegiatan sosial kan ya, lalu kemudian aku bertanya kepada kesadaranku yang lebih tinggi, apa yang harus aku lakukan lagi dalam hidup ini untuk lebih bermanfaat gitu. Iya. Nah, terus kok alirannya waktu itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menolong lah orang-orang yang sakit secara fisik gitu. Nah, beberapa kali, kira-kira 2 kali lah meditasi gitu. Terus kemudian gak berapa lama tuh saya diajak sama temen saya gitu, ngobrol gitu. Kebetulan dia keluarganya punya keluhan gitu. Terus saya gak sengaja tuh ngomong Mas Arif waktu itu, ini mungkin ya seminggu lagi deh ada datang orangnya gitu. Aku belum kenal. Iya. Terus karena kok kayaknya makin deket gitu. Nah, lalu ada teman saya namanya Mas Heriadi ya. Tinggalnya di Kelapa Gading ya. Nah, itu kebetulan hubungin saya. Ada Mas Arif nih. Kebetulan istrinya tuh waktu itu lagi ada sakit di luar negeri gitu ya, yang cukup berat gitu. Terus kemudian minta tolong saya untuk bikinin paspor buat Mas Arif karena mau diterbangkan ke luar negeri gitu. Nah, waktu saya ketemu pas lagi ngurusin paspor itu tuh langsung saya due diligence istilahnya itu kalau bahasanya. Saya uji tuntas ini gimana nih, orangnya bener nggak nih dia nih itu yang udah ada di meditasi saya. Terus saya tanyakan satu-satu. Sebenarnya Mas Arif nggak sadar tuh sebenarnya aku lagi cross checking gitu, lagi cross check gimana dapat ilmunya, terus kemudian orangnya gimana, terus sampai ke detail gitu, sampai misalnya Mas Arif ini tiap minggu kan dapat banyak pasien. Bagaimana Mas Arif merilis energi negatif pasiennya, segala macam saya tanya tuh. Terus apakah komersial apa enggak gitu. Ternyata enggak gitu kan, enggak ada tarif, enggak ada apa. Jadi memang tarif, niatnya Mas, membantu orang gitu. Awalnya enggak ada tarif gitu ya. Memang maksudnya ada tarif. Terserah mau ngasih, mau ya. Gitu ya. Sebaiknya sih tetap ada energi pertukaran ya. Tapi berapanya Mas Arif nggak mau nentuin tarif. Lalu kemudian kita ada sesuatu makin lama makin deket gitu. Lalu kemudian saya bilang, ya udah Mas Arif, ini udah cocok nih sama meditasi saya. Terus akhirnya Mas Arif, berarti lewat Mas Arif ini, karena kalau saya cek di perjalanan hidup saya tuh, saya tuh nggak pernah jadi penyembuh gitu loh Mas. Seumur-umur gitu. Berarti kan harus ada orang lain yang saling berkolaborasi gitu. Iya. Akhirnya Mas Arif saya minta untuk berpraktek di kantor saya, tadinya juga sempat di rumah saya gitu. Nah, sekarang jadi teman-teman yang dari mulai keluarga, saudara,
dan teman ke teman tuh jadi makin banyak yang kita fasilitasi lah gitu. Dan saya happy banget karena banyak banget yang mengalami kemajuan, kesembuhan gitu ya. Dan akhirnya dia juga ngajakin saudaranya, temennya gitu. Jadi ternyata level berbuat baiknya tuh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya happy banget sih bisa diberikan Tuhan kesempatan lah untuk bisa berkontribusi nolongin. Soal itu yang mungkin awalnya Mas Arif, aku ada masalah nih Mas Sony, nah itu bisa nggak di share gitu? Iya, jadi saya tuh sebenarnya kan merasa nggak punya masalah kesehatan Mas Arif. Jadi waktu pertama kali saya kan harus saya coba dulu sendiri kan. Lalu pertama kali coba ya saya paling ada sinusitis kan, sinus. Tapi yang lain-lain enggak. Tapi Mas Arif langsung bilang ini ada penyakit lambung waktu kuliah, waktu SMA gitu dia tahu gitu. Jadi wah saya bilang kok bisa tahu nih gitu. Ya memang itu gift ya, yang nggak bisa dipelajarin. Enggak, maksud saya gini. Awal mulanya Mas Arif mau ke Mas Sony itu yang soal. Oh enggak ya, jadi kira-kira Mas Arif sama saya akhirnya jadi cocok gitu. Cocok dan saling bisa saling berkolaborasi, bekerja sama gitu. Dan Mas Arif juga pas banget gitu ya jalan hidupnya, tahu-tahu nah akhirnya saling bantu-membantu lah gitu. Saya sediain tempat, sediain fasilitas segala macam. Nah kita juga nggak punya ekspektasi nanti pasiennya seperti apa gitu. Tapi lumayan banyak sih sekarang udah ya. Kayak berapa ya kemarin tuh ya? Sudah hampir 300-an. 300 lebih sih pasien yang udah terbantu gitu. Kalau dari bulan Februari. Keluarganya Mas Sony ada nggak yang diobatin juga? Oh bapak saya. Gimana tuh? Bapak saya itu diabetes dari umur 28. Sekarang umurnya udah 88, jadi 60 tahun diabetes. Terakhir tuh sampai suntik insulin 26 unit. Dan sakit ginjal segala macam ya. Sakitnya udah komplikasi lah. Sekarang ginjalnya normal, diabetesnya membaik banget. Ya kalau umur segitu mungkin nggak bisa 100% pulih ya. Iya. Tapi dari 26 unit sekarang tinggal 2 unit suntik insulin, kadang-kadang lepas gitu. Terus yang anak saya alerginya membaik, sembuh, sinusitis sembuh, terus kalau masalah gula darah, diabetes sih udah banyak banget tuh yang saya lihat sembuh, yang turun gitu, HbA1c-nya segala macam. Jadi ini sebenarnya aku mau jelasin ini sih Mas, kenapa pengobatannya tuh kayak apa sih gitu. Iya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol gitu Mas. Nah, secara penjelasan gimana gitu penjelasan. Iya. Nah, berarti yang didapat Mas Sony itu apa ya? Kepuasan batin gitu ya, melihat orang-orang yang tadinya sehari berobat gak sembuh-sembuh, tapi melihat banyak yang terbantu tuh, itu yang dikejar Mas Sony. Bahagia banget Mas. Tadi barusan kita ngobrol di mobil kan. Ya Mas Arif sama saya tuh kayak ada kesamaan sih. Maksudnya beliau kalau ada ngelihat orang sembuh tuh gimana Mas? Rasanya gimana Mas? Merasa senang banget. Happy. Ini deh. Terus ada kayak Seperti ya kita anggap sebagai saudara sendiri. Iya. Jadi kasih sayang gitu loh Mas. Itu yang saya cocok gitu. Jadi dasarnya tuh kasih sayang gitu. Jadi kalau ada orang lain sakit kita bisa bantu tuh kayak kita tuh ngobatin diri kita sendiri. Iya. Jadi rasa bahagianya tuh kadang-kadang lebih bahagian kita dibanding orangnya ya. Kalau ada orang sembuh tuh kita lebih happy dibanding dia gitu. Iya. Saya kalau ngeliat teman sembuh segala tuh happy banget. Itu biasanya bayar tuh rasanya. 1 bulan berapa kali praktik penyembuhannya di kantornya Mas Sony? Saya di 2 minggu pertama itu di kantor saya di Jakarta Selatan. Lalu 2 minggu berikutnya Mas Arif tuh praktek di Cicalengka di rumahnya dia. Jadi bagi 2 gitu. Ya. Oke. Kemarin waktu retret 3 fakir saya juga ajak Mas Arif tuh. Jadi semua peserta retret di terapi gitu. Dan bagus sih hasilnya.
Dan ini teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ikut acara Mas Sony, ya Mas Sony sama Mas Riko di Surabaya itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 9 Agustus kali teman-teman. Nah, nanti Mas Arif rencananya mau diajak juga di sana nanti. Nah, Mas Sony, menurut Mas Sony mungkin bisa diceritakan gitu, orang-orang yang datang ke kantor itu biasanya cara prakteknya dia disuruh apa gitu, terus diapain gitu biar teman-teman nggak bingung. Sebelum nanti aku ke Mas Arif. Jadi gini Mas, kalau kita bicara anatomi tubuh ya, tubuh kita tuh kan kalau menurut ajaran Hindu gitu ya, itu kan ada 5 lapis ya. Pertama tuh tubuh fisik ya. Kalau saya suka bilang nih aku 4 ya kan, atau bumi gitu ya. Nah tubuh fisik nih kan banyak orang sakit ya, sakit macem-macem gitu. Kenapa sakit? Itu bukan karena di pemberian Tuhan gitu loh sakit itu. Karena ada sebabnya gitu. Sebabnya itu karena dirinya sendiri gitu Mas. Dirinya sendiri. Lalu tubuh lapis kedua tuh ini yang disebut sebagai Annamaya Kosha kalau di Pancamaya Kosha tuh kan. Annamaya Kosha tuh tubuh fisik atau bumi atau aku 4. Nah, lalu ada tubuh berikutnya tuh lapisan tubuh emosi gitu. Lapisan tubuh emosi itu Manomaya Kosha. Atau sering kita sebut sebagai jiwa atau sering disebut sebagai, saya suka sebut aku 3 gitu. Nah, ini Manomaya Kosha nih tubuh emosi, dan ada tubuh ketiga namanya tubuh energi, Pranamaya Kosha, atau energi dan emosi ini jadi satu disebut jiwa gitu. Ya, kira-kira kalau bahasa agamanya tuh nafs. Nah, lalu ada tubuh lapis berikutnya tuh namanya Vishnamaya Kosha atau tubuh pengetahuan gitu. Jadi orang tuh bisa dialirkan inspirasi, bisa dialirkan kesadaran, bisa dialirkan petunjuk, itu ada di tubuh Vishnamaya Kosha. Lalu ada tubuh ke lapis terakhir namanya Anandamaya Kosha atau tubuh kebahagiaan atau roh gitu. Nah, seharusnya idealnya nih, itu tubuh fisik itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau sakit, harusnya tubuh kita tuh istirahat sembuh gitu Mas. Cuman kenapa bisa sakit? Karena tubuh energi dan emosinya ini ada emosi yang masuk ke dalam dirinya, bisa jadi trauma dalam bentuk dendam, kesedihan, khawatir, marah, benci, dengki, iri, semua ini, overthinking, informasi yang berlebihan, itu semua masuknya ke tubuh energi dan emosi gitu Mas. Yang tubuh ini terhubung dengan organ tertentu di tubuh fisik gitu Mas. Jadi kalau ada orang tiap hari itu punya emosi dan tidak bisa dikeluarkan, itu emosinya tersumbat, sehingga ada organ tertentu yang sakit gitu Mas. Sebagai contoh gini, kalau saya misalnya lagi ada tugas yang besar, langsung ada khawatiran tuh perut langsung mules gitu Mas. Ya itu berarti emosi khawatir itu terhubung dengan pencernaan gitu. Jadi semua tuh ada sebabnya gitu. Nah, sehingga ketika ini tersumbat, tubuh sakit nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, lalu tubuh energinya nggak bisa ngalir, lalu kemudian, nah tubuh pengetahuannya, kesadarannya itu juga nggak bisa ngalir lancar, apalagi tubuh kebahagiaannya atau rohnya. Jadi ini semua berhubungan gitu Mas. Nah, sebenarnya seharusnya kita tuh bisa melepaskan semua sumbatan ini dengan meditasi. Cuman bagi orang yang sudah termaterialisasi sumbatan ini jadi penyakit di fisik, ini kan harus distimulasi supaya lepas gitu. Aku nggak bisa tuh ngerjain itu. Kalau yang meditasinya saya sudah share banyak lah ya di YouTube dimana. Nah makanya ada Mas Arif gitu yang scanning tubuh yang tersumbat itu, kayak tadi Mas Hendra kan Sampai sekarang masih perih udah coba ketahuan kan ada asam urat, kolesterol apa gitu. Nah itu artinya ada yang tersumbat gitu Mas. Jadi sembari meditasi ngelepasin yang lebih dalam, ini diperbaikin gitu. Yang udah termaterialisasi jadi penyakit itu diperbaikin. Nah tapi ini sebenarnya nggak cukup nih. Nanti setelah ini harusnya dia meditasi ngelepasin semua emosi di dalam dirinya itu, sehingga badannya sehat, bisa self healing, energinya mengalir lancar, emosinya. Nah gini,
secara ideal harusnya badannya self healing, emosi itu bersih, dan hanya diisi oleh kasih sayang, Mas. Kasih sayang tuh energi yang lebih tinggi gitu. Emosi tuh energi lebih rendah. Jadi kalau ada kemarahan stuck di sini biasanya gitu, atau misalnya kesombongan stuck di sini gitu, ini kasih sayang nggak bisa ngalir, Mas. Ini harus dilepas dulu, nah, harusnya ngalir. Nah, tubuh energinya lancar, tubuh pengetahuannya itu ngalir lancar, jadi dapat inspirasi, dapat kesempatan, dapat petunjuk, dapat intuisi gitu, Mas. Nih tubuh yang satu ini. Nah, tubuh bahagianya atau rohnya itu jadinya bisa bahagia seutuhnya gitu. Nah, jadi masalah spiritual itu, Mas, itu masalah 5 ini sebenarnya kenapa orang dikasih petunjuk nggak bisa-bisa ya karena mungkin energinya di sini stuck, di sininya sakit gitu. Jadi kita bicara spiritual tuh semuanya, lima-limanya ini yaitu badan, jiwa, roh gitu. Makanya Kira-kira gitu. Kita ngobrol salah satu yang menyebabkan rezeki seseorang seret itu ya karena terjadi stagnasi aliran tadi. Betul. Di dalam tubuhnya. Betul. Bisa di tubuhnya, bisa di energi hartanya kan? Okay. Ya, kalau dia pelit, kan stuck juga tuh energinya, nggak ngalir gitu. Di semuanya gitu, jadi di dirinya gitu. Kalau ada rasa pelit, berarti di bagian sini ada nggak pelit? Ada. Pelit itu nggak ngalir energinya gitu, Mas. Iya, kalau tadi Mas Soni kan yang aku waktu dipegang-pegang kaki, dicubit-cubit itu ya. Kan sesimpel itu nggak dicubit, cuma disentuh. Iya, disentuh, bisa kayak gitu rasanya. Aku heran, aku baru pertama kali dapat pengalaman ini. Itu kan, oh ini jantung aman, paru-paru aman, pankreas aman, kolesterol kena gitu kan. Nah, itu nggak bisa ya dideteksi, oh ini pelit, itu nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa? Bisa. Mas Soni, bagiannya Mas Soni. Nah itu ya, nanti saya meditasiin untuk scanning gitu. Jadi di kantor misalnya ini ada nggak? Oh ini kalau ini prioritasnya yang nanganin Mas Soni, kalau ini Mas Arif itu ada seperti itu nggak? Aku nggak sampai begitu, tapi biasanya kalau misalnya nanti retret kita beresin dua-duanya tuh. Jadi yang udah terlanjur termaterialisasi di tubuhnya, sama yang di tubuh energi dan emosinya itu untuk di scanning satu-satu, untuk dibersihin gitu. Nah itu saya udah upload meditasinya tuh di YouTube saya gitu, di YouTube SI Inspiratif. Jadi SI Inspiratif teman-teman. Ya, jadi itu nanti itu harus. Nah, kita tuh hidup ya, Mas. Mas Hendra mandi nggak? Mandi. Setiap hari apa? Setiap hari. Nah, Setiap pagi. tubuh yang mana yang dimandiin? Tubuh fisik. Nah, yang ini? Tubuh emosi, tubuh. Nah, ini nggak pernah ya? Nah, ini nggak dimandiin nih. Nah, ini udah nggak dimandiinnya, udah maaf ya. Udah dari hidup-hidup sebelumnya nggak pernah mandi gitu, nggak cuman sekedar. Nah gitu, jadi maaf ya ini ya. Jadi harusnya dimandi nih tiap seminggu sekali, sebulan sekali itu paling enggak lah ya. Kalau tiap hari mungkin kita untuk bagian-bagian tertentu aja gitu, yang parah gitu ya. Cuma harus di scan nih. Nah jadi karena gini, kalaupun kita mati, Mas, ini kan dikubur ya. Yang ini kan ikut, Mas. Makanya ajaran Islam itu kalau ada orang meninggal mandiin apanya, Mas? Emosinya. Nah iya, bukan. Kalau fisik kan dikubur. Ya fisik juga silahkan ya, tapi sebenarnya yang lebih penting tuh karena dia nggak bisa mandi sendiri. Nah sekarang pertanyaannya mau nunggu mandi apa dimandiin gitu? Mandi sendiri atau dimandiin kan? Gitu. Nah kalau yang udah terlanjur kayak udah termaterialisasi di tubuh fisik ya distimulasi supaya lancar. Dan itu nggak bisa sekali sih. Iya. Ya Mas Arif mungkin bisa sekali, orangnya bisa pingsan. Oke, nanti Kita tanya-tanya ke Mas Arif. Tapi Mas Soni, sorry nih. Kan sudah ratusan terbantu di kantornya Mas Soni, dipegang sama Mas Arif kan, di treatment sama Mas Arif. Kalau boleh tahu, apa aja penyakit-penyakit yang mungkin perlu disebutkan di sini gitu biar teman-teman, oh oke nih, penyakitku ternyata di situ bisa sembuh nih. Aku nanti akan datang ke Jakarta misalnya gitu. Apalagi di sini tidak ditarif. Sorry ya, karena banyak kan orang cuman diapain gitu tanpa treatment yang jelas, bayar 15 juta, 10 juta. Sorry, ini memang bener-bener terjadi, Mas Soni.
dan di rumah juga nggak ada efek sama sekali gitu tuh banyak terjadi dialami sama teman-teman. Nah, ini mungkin bisa disebutkan sakit apa saja yang biasanya bisa diterapi pakai pengobatan energi tadi. Gini, aku nanti Mas Arif mungkin bisa jelasin lebih detail. Tapi practically sebenarnya semua penyakit itu di tubuh itu disebabkan oleh tersumbatnya energi dan emosi di tubuh non fisik gitu. Semuanya. Nah, ada juga yang misalnya karena pola hidup, misalnya makan, nggak olahraga apa segala macam itu ya. Tapi itu juga kan karena gaya hidup kan. Jadi karena dirinya sendiri intinya gitu. Bukan takdir gitu dari Tuhan. Kamu kamu kayaknya takdirnya aku kasih penyakit paru-paru aja enak kayak gitu, nggak gitu gitu. Tapi semua karena pola hidup kita secara fisik dan emosi gitu. Nah, jadi practically ya semuanya gitu. Cuman memang ada yang pertama udah terlalu rusak organnya. Jadi misalnya kayak bapak saya misalnya gitu ya, dari misalnya mungkin nanti Mas Arif bisa cerita. Bapak saya tuh dari umur 28 udah sakit pankreasnya, berarti kan udah ini ya. Jadi dia paling maksimal cuma bisa kayak 80% gitu Mas. Membaik sih, tapi nggak bisa pulih kayak orang sehat 100% gitu. Nah itu yang kedua, karena udah terlanjur termaterialisasi di tubuh fisiknya gitu. Atau udah berapa misalnya kayak penyakit saraf atau autoimun yang udah parah banget, ya itu membaik tapi nggak bisa pulih 100%. Atau orang-orang yang bener-bener megang gitu Mas, jadi nggak bisa mau terapi kalau dianya nggak berkenan gitu ya untuk ngelepasin, ya akan nggak bisa lepas gitu Mas gitu. Jadi artinya kalau jenis penyakit sih sebenarnya semua penyakit tuh sebabnya karena emosi gitu. Stroke? Iya. Ada yang sebut? Nah nanti Mas Arif bisa cerita tuh. Oke. Memang perlu proses gitu. Oke, aku geser ke Mas Arif gitu. Pertama, kenapa sih kok mau diajak Mas Sony gitu? Ya, mungkin saya sama Mas Sony mungkin jodoh sudah ditemukan ya, sudah ada garisnya gitu. Ya karena saya mau sama Mas Sony karena banyak kecocokan sebelumnya juga. Ya waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata apa yang dikatakan sama Mas Sony itu dia niatnya untuk membantu orang. Nah itu yang Mas Sony inginkan. Mas Arif, saya banyak teman-teman saya mau di treatment sama Mas Arif. Ya kita sama-sama menolong lah. Gitu. Akhirnya di situ kita coba berjalan sama Mas Sony. Oke. Nah, Mas Arif, tadi aku sempat nanya ke Mas Sony ya terkait dengan kira-kira apa saja sih selama Mas Arif praktek itu yang bisa disembuhkan tuh penyakit apa saja, Mas? Yang selama ini terbukti bisa disembuhkan. Sebenarnya kalau ke treatment ini sih lebih ke segala macam penyakit. Misalnya stroke, diabetes, darah tinggi. Jadi lebih ke menstimulasi organ lah. Jadi memperbaiki organ. Nah, di situ tergantung dari kondisi penyakit orang masing-masing. Apakah si penderitanya itu sudah lama? Ya, apakah masih ringan gitu. Nah, itu tergantung dari gejala penyakit orang masing-masing. Oke. Kalau untuk penyakit sih segala macam penyakit. Iya. Itu belajarnya dari mana kalau boleh tahu? Kalau saya sih tidak belajar ya dari orang tua sih. Jadi belajarin sama orang tua. Jadi yang datang di kantornya Mas Sony itu selalu langsung disuruh tengkurap gitu ya Mas Arif ya? Kalau untuk penanganannya sih relatif ya. Ada yang konsultasi dulu gitu kan. Ada yang menyebutkan keluhannya dulu, ada yang pengen langsung di-scan gitu. Kalau untuk masalah itunya sih relatif. Oke.
Aku balik ke Mas Sony dulu. Mas denger-denger kok ada yang tadinya, nggak punya keturunan, terus tiba-tiba punya keturunan. Nah, itu Mas Arif tuh cerita coba. Nah, Mas. itu gimana Mas? Ada sih. Kemarin satu ya, tapi kan aku baru satu. Mas Arif kan bisa cerita. Iya. Kalau untuk yang sebelumnya sih ya sudah banyak yang berhasil. Oh gitu. Sudah banyak yang berhasil. Ya, tapi itu tergantung nanti dari usia orang masing-masing. Iya. Kalau usianya masih bisa untuk si organnya itu masih bisa diperbaiki sih, mungkin masih bisa, tapi kalau di atas batas dari usia tersebut susah. Kalau yang kasus seperti itu yang diperbaiki organ sebelah mana Mas? Titiknya? Tergantung sih, kan ada yang di bagian lebih ke sel telur biasanya. Kalau wanitanya. Kalau wanitanya dan kalau ke laki-lakinya itu lebih ke hormon. Jadi memperbaiki sel telur dengan hormonnya. Oh ternyata lebih luas, tidak hanya sekedar tadi ya, gitu ya. Kepikir cuman sekedar, oh ini sakit ini sakit ini gitu. Ternyata. Oh iya, Mas Arif ini kalau mendiagnosa penyakit dalam loh Mas. Aku kaget loh. Dan semua kan penyakit, kalau dokter kan hanya satu ya, satu bidang. Ini dalam sih. Tenang ya teman-teman, nggak usah khawatir. Contohnya gimana nanti ini kita udah sewa model untuk praktek nanti. Ini apa namanya, kelinci percobaan. Aku tadi udah sih. Tapi Mas Hendra curang, dia nggak mau on cam dia. Tapi sorry Mas. Mas Arif kan tidak mungkin ya sekali datang terus kemudian langsung sembuh. Padahal sakitnya udah bertahun-tahun gitu kan ya. Nah biasanya normalnya gitu Mas. Sakit apa yang sekali datang sembuh dan sakit apa yang biasanya butuh treatment 2 kali, 3 kali gitu. Karena boleh aku coba ini. Siap. Karena gini Mas Hendra, orang bisa sakit itu juga nggak langsung loh Mas. Dia di tubuh emosi dulu bertumpuk. Kalau di Al-Quran disebut di Al-Baqarah 11-12 tuh, di dalam tubuh emosinya ada penyakit, baru kemudian penyakit itu mematerialisasi menjadi terhubung dengan organ gitu. Karena ini butuh proses panjang, nyembuhinnya juga nggak bisa langsung gitu Mas. Jadi perlu proses gitu. Kalau yang langsung bisa itu mah sulap. Ini kan enggak, ini kan benar-benar alami gitu. Kan juga tadi nggak diapa-apain, nggak ada ilmu-ilmu aneh-aneh gitu kan. Benar-benar masuk akal gitu Mas. Jadi nggak bisa sekaligus karena proses. Mas silakan. Iya. Gimana? Butuh Mas? prosesnya. Ya kalau untuk penyembuhan penyakitnya sih memang butuh proses gitu. Tapi rata-rata kalau yang penyakitnya tidak kronis sih 1-3 kali sudah bisa dikatakan bisa membaik lah. Contoh susah tidur misalnya. Contoh susah tidur misalnya. Kita kalau susah tidur sih lebih ke kadang-kadang stres ya gitu. Jadi kita susah tidur. Nah itu mungkin bisa sampai 1-2 kali juga bisa membaik. Mas Hendra katanya susah tidur tuh Mas. Sayangnya orang kayak Mas Arif ini nggak bisa di copy paste ya teman-teman ya, sehingga kan Mas Arif juga mungkin bisa ngajarin siapa, sehingga nanti di Tuban ada cabang, di Surabaya ada cabang, nggak bisa. Itu dia masalahnya, teman-teman harus datang ke Jakarta atau ke rumahnya Mas Arif ya. Iya. Kalau di Jakarta nanti ya itu teman-teman udah banyak ya yang minta nomor. Nanti aku kasih nomornya. Asistennya Mas Sony deh berapa nanti. Nanti WA ini aja teman-teman, kontak apa? Bio admin di TikTok itu. Bio TikTok tuh ada. Aku ada nomornya sih, Kontak, kalau ya. Mau Mas. Boleh. Ini nomornya nih. Tapi di TikTok bahaya, nggak boleh disebutin. Oh ya udah. Nanti aja. Nanti WA aku kasih nomornya aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang paling banyak datang langsung sembuh apa? Kasus sakit apa Mas Hari? Kalau untuk 1 kali treatment sih lebih ke penyakit seperti kayak asam urat, kolesterol kayak gitu ya, kayak GERD, terus gitu, migrain, mungkin itu bisa sampai 1-2 kali. Tapi kalau untuk yang stroke itu kan, kalau sudah
penyakitnya sudah lama itu kan pasti membutuhkan treatment yang panjang kan, karena si penyakitnya itu sudah meradiasi gitu. Biasanya stroke itu disebabkan karena penyumbatan. Dari penyumbatan itu kan meradiasi, akhirnya dia ke saraf, terus ke tulang, itu kan, terus ke otot, terus ke darah. Nah, proses panjangnya untuk memperbaiki dari si saraf, tulang, darah tersebut itu kan membutuhkan treatment yang panjang gitu. Untuk kemudian mengasah kemampuannya Mas Arif itu nggak butuh recharge energi tertentu gitu, supaya nggak gampang habis gitu, itu ada nggak model kayak gitu tuh? Kalau itu sih terbentuknya secara alami ya. Itu ada di diri saya sendiri gitu. Tapi Mas Arif kan meditasi tiap minggu. Iya, memang suka meditasi sendiri gitu. Tapi sudah terbentuk secara alami di dalam tubuh saya. Apa yang membuat Mas Arif tidak pernah mematok harga? Jadi gimana ya? Kasih sayang sih. Lebih ke kasih sayang. Ya, saya diberi ilmu, terutama anugerah ya. Dan dikasih juga sama orang tua, ya saya disuruh sama orang tua saya untuk menolong orang gitu. Jadi ya dari hati saya sendiri gitu, niat untuk menolong orang itu benar-benar ikhlas gitu. Keren banget sih. Aku jadi Oke. Nah, Mas, sorry nih. Tadi kan aku sempet ya dicoba ya. Kan ada 2 kali lagi, sekali lagi. Emang ada patokan berapa kali gitu? Ada hitungan ganjil atau apa gitu? Enggak sih. enggak ya? Kalau itu enggak sih. Jadi menstimulasi darah. Jadi kan ada target untuk mendorong darahnya itu, supaya dia bisa menstimulasi dari si organnya itu. Misalnya Bapak tadi kan asam urat ya, itu kan lebih ke kelebihan zat purin. Nah, gimana supaya zat purinnya itu bisa larut lagi diproses oleh urin ya. Nah, itu kan harus ada target untuk mendorong si darahnya itu. Mungkin ada beberapa kali untuk mendorong dari si darah tersebut. Tapi kenapa harus kaki semua? Pernah nggak ada pasien misalnya punggung atau kemudian tangan, atau misalnya kayak aku yang sebelah sini nih sakit misalnya gitu ya, kayak kemeng gitu. Nah, itu gimana? Kalau untuk masalah itu sih jadi kalau saraf itu kan lebih di kaki ya. Memang ada juga di bagian punggung, ada di bagian pinggang juga ada, cuma lebih ke banyaknya itu di kaki, di bagian kaki. Kaki itu jantung kedua kan? Nah, karena kaki itu kan bagian dari jantung kedua untuk memperbaiki organ itu. Makanya semua titik akupuntur kan ditaruhnya di kaki. Dan Hippocrates pernah bilang apa? Walking is the man best medicine, karena semua ditaruhnya di kaki. Tapi kalau Mas Arif di betis lah, lebih ke betis ya. Iya, lebih ke betis. Kalau misalnya kayak yang tadi, Mas, sini sakit gitu, itu treatmentnya sama? Sama di kaki titiknya itu. Kalau misalnya di bagian badan yang sakit, tetap proses pengobatannya itu adanya di kaki itu. Gitu. Dan ada juga bagian di badan, bagian tertentu juga ada. Cuma tidak sebanyak yang ada di kaki. Dan lebih rata-ratanya itu di bagian kakinya itu. Oke, baik. Jadi karena ini ramai banget ya yang tanya alamat, mungkin alamat prakteknya dan kapan bisa datang ke kantornya Mas Sony gitu Mas. Ini karena banyak banget yang tanya. Saya tuh ada kantor di Darmawangsa Square. Lantai Darmawangsa Square tuh Jalan Wijaya 6, Kebayoran Baru, di lantai 2, unit 240. Nanti tapi mungkin dikasih nomor handphonenya aja nanti supaya bisa. Sebutin aja Mas, ini tak matikan yang TikTok nanti. Atau nggak apa-apa sih, coba ayo sebutin aja Mas, biar sekalian nanti aku tulis juga di deskripsi.
Nomor handphonenya itu, nomor kontaknya ya dengan Kania tuh asisten saya gitu. Itu di 0821. Tulis teman-teman ya. 0821 740. Berapa Mas? 0821 740 83 774. Oke. Nanti yang di Ulang ya, 0821 740 83 774. Oke. Siap. Terima kasih Mas Sony. Jadi nanti teman-teman silakan yang mau berobat, ingin treatment di Mas Arif, nanti bisa hubungin Ngaji Roso aja. Nanti kita kasih kontak personnya Mbak Kania ya teman-teman. Jadi nanti aku kasih nomornya Mbak Kania. Mudah-mudahan karena informasi ini sangat penting gitu ya. Aku tadi malam ngobrol santai kan sama Mas Sony gitu. Mas, banyak orang pengen sembuh tapi kadang kejebak sama penyembuh-penyembuh yang palsu, nggak bener. Itu tuh banyak banget terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan ini membawa angin segar buat sahabat-sahabat yang lagi sakit gitu ya. Dan menariknya gini Mas Hendra, kenapa orang-orang kayak Mas Arif nih diutusnya kayak di Indonesia gitu, coba di Swiss gitu kan nggak ada. Oh iya. Karena dunia kedokterannya udah, maaf ya, ini dunia kedokterannya tuh udah fair gitu. Maaf ya, saya ngomong dunia dokter fair dan bagus gitu. Jadi makanya ini kasih sayang Tuhan kan, bahwa ada kayak di Indonesia, nanti di Afrika, di negara-negara yang perlu gitu. Tapi bagi negara-negara yang nggak perlu ya nggak ada mungkin. Kira-kira gitu. Tapi yang lebih penting dari Itu sih mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang jadi filantropik gitu ya, seperti Mas Sony ini yang benar-benar mendermakan hidupnya untuk membantu banyak orang, termasuk mengakuisisi Mas Arif gitu ya. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat sahabat semuanya. Jadi karena banyak sekali teman-teman yang tanya, nanti langsung kontak admin Ngaji Roso aja teman-teman. Nanti kita kasih kontaknya Mbak Kania biar diarahkan sama Mbak Kania alamatnya di mana. Dan yang mungkin di Jawa Timur kan jauh ya, kalau di Jawa Timur kan jauh mau ke Jakarta. Nah, nanti Mas Sony itu mau ke Jawa Timur karena banyak request collab sama Mas Riko Hutama. Jadi nanti ada sesi meditasi juga di sana. Teman-teman bisa belajar bareng tentang kesadaran, dan Mas Arif rencananya akan diajak di Hotel Best Western Papilio, Jalan Ahmad Yani. Jadi itu kita sudah kayak home base di situ. Ngaji Roso kalau take video selalu di situ. Dan anehnya udah dari lama ya Ngaji Roso tuh take video selalu di situ, dan ketemu Mas Sony, Mas Hendra, aku tuh banyak sekali voucher di Best Western Papilio. Itu kaget sih. Kok bisa gitu ya? Dan nggak pernah dipakai sama Mas Sony, dan vouchernya tuh ratusan. Itu aneh sih itu. Aneh sih. Aduh. Ya, jadi pesennya buat teman-teman yang sakit dan belum menemukan kesembuhan apa Mas Sony buat teman-teman? Jadi sakit itu bukan pemberian dari Tuhan. Iya. Itu adalah akibat kita sendiri. Dan ketika orang udah sakit itu sebenarnya sudah energi rendah ya, yang atau disebut emosi yang sudah stuck atau bersarang atau tersumbat di tubuh emosi itu sudah termaterialisasi menjadi penyakit di tubuh fisik gitu. Nah, sehingga sebenarnya seharusnya itu introspeksi untuk membersihkan tubuh emosi dulu, karena kalau dibilang ya kalau tubuh fisik ini kan sementara ya, tapi tubuh emosi kan dibawa terus. Jadi harusnya teman-teman, apalagi zaman medsos sekarang, jadi kita buka medsos aja udah dapat banyak banget emosi gitu, nah macem-macem gitu. Itu menjadi lebih cepat tubuh emosi itu penuh dan tersumbat. Jadi seperti halnya makan, kita harus buang air juga tiap hari gitu, harus mandi gitu, harus membersihkan diri gitu. Nah, cuman ganti oli gitu ya. Ya, cuman supaya rencana Tuhan atas kelima tubuh ini nih terjadi. Pertama, tubuh fisiknya bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi sebenarnya jangan salah ya,
Mas Arif nih nggak nyembuhin orang, dia membuat energinya lancar sehingga badannya bisa nyembuhin dirinya sendiri, betul kan Mas? Betul itu. Jadi bukan dia yang nyembuhin gitu. Jadi ya kalau orangnya nggak bisa berkenan juga nggak bisa. Yang kedua, tubuh emosinya itu di flush, dibilas, dibasuh, sehingga emosi-emosi energi rendah itu bisa lepas dari tubuh dan digantikan dengan energi lebih tinggi namanya kasih sayang. Jadi seluruh tubuh emosi itu harusnya isinya kasih sayang. Tubuh energi itu mengalir lancar gitu, nggak ada yang tersumbat. Lalu tubuh pengetahuannya juga lepas, sehingga kita bisa dapat intuisi, bisa dapat kesadaran, bisa dapat kesempatan. Nanti ada peluang-peluang bisnis apa tuh semuanya datangnya ke tubuh pengetahuan ini karena dialirkan. Lalu tubuh yang terakhirnya bisa penuh dengan kebahagiaan gitu. Nah itu idealnya. Nah kalau belum nggak, ini harus dibersihin setiap saat gitu. Nah sebelum nanti praktik ya Mas ya, aku tadi malam tuh kan dapat masukan banyak dari Mas Sony kan, yang perlu dimeditasiin misalnya kayak, ya Allah Tuhan, jika Engkau ingin mengalami pengalaman kehidupan yang banyak dariku gitu ya, lewat tubuhku, silahkan, aku bersedia. Andai kata habis ini ada peran yang baru pun, aku juga bersedia, aku berserah. Terus aku meditasiin, dapet deh malamnya. Nah, iya. Ya, aku tuh aneh ya kalau habis ketemu Mas Sony tuh nggak tahu. Mungkin jangan-jangan karena kayaknya aku jadiin beliau sebagai figur otoritas, maka Oh jangan. karena mungkin kagum aja jadi gampang masuk gitu loh. Itu gitu udah bener kan memang caranya? Iya begitu. Jadi bersedia itu namanya. Bersedia dan kita akan diberikan aliran terus-menerus. Jadi aliran tuh tadi tubuh keempat. Aliran tuh terjadi kalau kita lepasin sih. Kalau kita melepaskan. Nanti kalau udah advance bisa lewat napas sehari-hari. Lepas itu. Tapi itu kan kalau udah terbiasa advance. Tapi sebelumnya harusnya pakai meditasi. Tapi kalau sebenarnya kan tiap saat tuh meditasi ya, Mas Hendra. Jadi Mas Hendra ini udah saatnya naik kelas sih. Oke deh Mas Sony sekarang. Jadi terima kasih banyak ya. Nanti Koleo boleh kalau mau nanya-nanya sama Sony, tapi dirimu harus praktek dulu. Mau di sana atau di sini aja? Sini aja ya, pakai bantal ya? Oke. Mas Habib disesuaikan Mas Habib. Siap. Teman-teman kita akan lihat ya. Ini tetap direkam ya? Ya tetap. Oke. Ini mau disingkirin dulu nggak? Disingkirkan dulu ya. Kita akan lihat bareng-bareng ya teman-teman. Tapi nanti kalau dia sehat, Nggak apa-apa. ya nggak. Disebutin aja. Iya. Terus harusnya kan yang sakit kalau gitu. Apa-apa. Oke. Ini sih ada sakit. Gue rapi ya. Ini udah ya, Mas? Belum? Oke. Ayo, Mas. Gimana nih nge-shootnya? Gini ya? Ya. Izin ya, Mas. Iya. Ya. Oke. Pelan-pelan ya. Kurang kelihatan belakang. Gini. Yang itu aja. Iya. Jeansnya boleh di ini, Mas? Oh, saya gini. Kondisi ke sampai atas sampai lutut. Sampai lutut. Pelan-pelan Mas ya. Iya. Jadi nggak bisa pelan-pelan atau gimana. Memang kalau ada penyakit sesuai gitu. Jadi pasti sakit gitu. Pasti Ya, sakit. Kalau ada penyakitnya pasti sakit gitu. Kalau tidak ada penyakitnya nggak sakit. Gitu. Bismillah. Nah, itu belum. Jangan relax aja. Jangan ini ya. Jangan tegang. Udah? Udah masih. Bentar. Lurus Pak, harus lurus posisinya harus lurus ya. Ini harus lurus kakinya. Nah, gitu. Nah, ini bagian organ jantung. Enggak. Nah, ini ginjal. Kalau enggak sih. Lu takut ya? Nggak apa-apa. Kalau ada sakit nanti. Nggak pengen tuh sakit ini. Ai. Nah, ini ada alergi nih. Ada alergi ya, Mas? Iya, ada alerginya. Alergi bulu. Bulu kucing.
Jadi kalau kena debu sakitnya ya. sakitnya begini. Nah, Iya, iya. Nah ini bagian organ lambungnya. Nah ini lambungnya juga suka sakit. Sakit itu kayak dicubit. Sakit itu. Ini lepas aja. Nanti kalau sakit diteriakin lepas aja. Nah, Teriak aja mas. teriak Lepasin. lepas. Karena harus dilepas gitu. Nah, Kalau nggak dilepas, ini kalau ini sakitnya sih masih istilahnya masih sakit ringan lah. Iya, Gitu. iya, iya. Bukan sakit yang kronis gitu. Udah kali ya. belum. Nah ini Jangan pankreasnya tidak apa-apa. Makasih. Ini kolesterolnya. Seperti kayak tadi asam urat tinggi. Kalau ini kalau nggak ada asam uratnya dia nggak sakit. Terus sama alergi itu. Alergi ya. Iya. Nah ini juga suka sakit kepala. Tapi ini ya ringan ya. Tapi nggak tahu Iya, sakit itu. iya. Jadi ini kan penyakitnya masih penyakit ringan. Jadi kalau penyakit seperti gini bisa disembuhkan 1-2 kali. Oh, cepet. Bukan seperti kayak penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, Iya. stroke, saraf kejepit gitu. Ah. Nah, tuh, kalau yang tidak ada dia tidak sakit tuh. Nah ini paru-parunya tidak apa-apa, aman. Dengan hidupnya. Nah ini livernya bagus. Udah cukup gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi tadi apalagi tadi udah ya? Udah semua. Ininya Apa alergi? Apa? Alergi sama lambung aja. Sinus nggak? Sama suka Kalau ini apa? Mas Leo apa keluhannya selain itu? Saya nggak pernah keluhan. Iya, Iya kayaknya benar. sehat Mas. sih. Kalau alergi bener banget itu. Alergi sama kucing. Iya, jadi kalau kena debu dingin pasti alerginya keluar. Oke. Nah nanti itu kan ada bekasnya, Sakitnya masih ini, maksudnya masih ringan, handle. iya, masih bisa ketahan lah. Soalnya kan kalau penyakit gini kan masih penyakit ringan kan, sakit-sakit ringan. Kalau alergi misalnya habis debu. minum dingin gitu kok langsung bersin gitu apa? Kalau itu biasanya ya mungkin karena alergi dingin juga bisa, sinus juga bisa. Tadi sinusnya aman nggak? Sinusnya aman, Jadi saya jantung, jantung, liver, ginjal, alergi sama lambung ya. alergi sama Yang paling lambung. sakit tuh itu alergi. Alerginya itu. Jadi kalau sakitnya kronis itu kan kontak sakitnya itu kan lebih panas gitu. Iya. Keren banget ini. Saya belum pernah lo ketemu Oh, iya. model kayak Mas Arif ya. Iya iya. Keren.